susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih, kembali lagi kita di dalam doa pagi online. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kembali sebuah firman Tuhan yang akan menolong langkah kehidupan iman kita sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi sebelum itu, mari kita bersama-sama memohon penyertaan dari Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika sampai hari ini kasih setia Tuhan dalam hidup kami begitu besar. Kasih setia yang memampukan kami untuk berjalan hari demi hari dalam kekuatan, penghiburan, dan juga hikmat dari Tuhan. Dan ketika kami sampai pada saat ini, kami melihat bagaimana penjagaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami yang sungguh-sungguh luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman yang akan kami baca, kami renungkan, biarlah Tuhan juga boleh semakin meneguhkan kami. Tuhan pakai kami lebih lagi bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah karena kami sungguh rindu akan sapaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini yang akan menjadi permenungan kita semua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai dengan ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita semua pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara terkasih, sebagai orang-orang percaya, tentu saja kita menyadari sebuah panggilan dalam diri kita, yaitu juga untuk mengasihi Tuhan melalui seluruh kehidupan kita, yang artinya melalui diri kita, melalui segala karunia dan bakat yang ada, kita diminta untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Nah, tetapi ketika berbicara tentang menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan, kita tentu saja akan tergambar tentang bagaimana kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan. Kehidupan yang tentu saja penuh dengan sukacita, tetapi juga penuh dengan tantangan yang harus dihadapi. Nah, salah satu tantangan yang seringkali dihadapi di dalam diri setiap orang disebut dengan yang namanya imaginary problem atau permasalahan-permasalahan imajiner
yang hanya ada di dalam pikiran kita sendiri. Nah, apa sih yang menjadi efek gitu ya dari imaginary problem atau persoalan-persoalan yang ada dalam pikiran kita? Yang paling besar adalah membuat kita untuk melangkah, untuk menjawab panggilan Tuhan yang sedang Tuhan percayakan dalam diri kita. Ketika kita merasa kita disapa bahwa Tuhan meminta saya untuk mengambil bagian melayani Tuhan di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah gereja, lalu muncullah imaginary problem itu. Persoalan-persoalan yang ada di imajinasi kita, ada di pikiran kita, yang membuat kita pada akhirnya khawatir, ragu. Benar gak ya ini panggilan Tuhan? Benar gak ya Tuhan meminta saya untuk melayaninya? Atau jangan-jangan hanya perasaan saya? Atau kekhawatiran-kekhawatiran merasa bahwa Tuhan saya begitu kecil dibandingkan yang lain. Saya merasa gak mampu, saya merasa gak berdaya. Saya takut ketika saya sudah mau membuka hati, lalu kemudian justru saya tersakiti di dalam kehidupan pelayanan ini. Tuhan, kehidupan pelayanan tuh melelahkan. Saya rasanya gak sanggup lah kalau harus mengemban sebuah kepercayaan sebesar ini. Imaginary problem, ya, itulah yang menjadi hal yang seringkali membuat kita tidak menjawab apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam diri setiap dari kita. Dan itulah yang pada kesempatan kali ini pun firman Tuhan gambarkan kepada kita semua, bahwa persoalan-persoalan dalam pikiran itu juga terjadi dalam pikiran para rasul. Ketika mereka bertanya tentang apa yang Yesus katakan, mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau sebelum engkau pergi, sebelum engkau beranjak dari tempat ini, engkau memulihkan kerajaan Israel, engkau memulihkan kebanggaan kami, engkau memulihkan identitas diri kami sebagai orang Israel. Sebab nanti kalau Tuhan tidak ada, kami khawatir ini akan terjadi. Kami merasa tidak berdaya, kami merasa takut, kami merasa lelah. Dan itulah yang kita lihat ada di dalam pikiran para murid, para rasul pada kesempatan kita kali ini. Mereka bertanya, mereka menginginkan sesuatu karena ada ketakutan di dalam pikiran para rasul. Dan dari apa yang disampaikan para rasul, kita menemukan dua hal yang menjadi persoalan utama di dalam imajinasi problem yang mereka pikirkan. Yang pertama adalah ketidaktahuan tentang waktu. Ketika mereka berbicara, Tuhan bolehkah sekarang ini waktu ini, mereka sedang berbicara tentang waktu yang akan terus berulang. Bahasa asli yang digunakan untuk menggambarkan masa ini atau sekarang yang disampaikan oleh para rasul adalah kata kronos, gitu ya. Kronos yang kita artikan begitu ya sebagai sesuatu yang rutin, sesuatu yang bisa terulang, sesuatu yang umum, gitu ya, yang waktunya dapat diulang kembali. Nah, sedangkan ketika Yesus menyikapi apa yang menjadi perkataan para murid, Yesus berkata bahwa bukan bagianmu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus bukan hanya berbicara tentang kronos seperti apa yang para murid katakan, tapi Yesus juga berbicara tentang kairos yang adalah kesempatan, masa, musim yang Tuhan percayakan, yang Bapa percayakan untuk terjadi dalam kehidupan para rasul. Yesus berkata bahwa jangan kemudian berpikir waktu kita masih banyak untuk melayani Tuhan. Nanti Tuhan, setelah saya sudah merasa cukup, saya sudah merasa puas dengan hidup ini, baru waktu-waktu yang ada digunakan untuk melayani Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, ingat bahwa kairos juga harus dipergunakan dengan bijaksana dalam kehidupan kita. Waktu yang adalah kesempatan, yang adalah anugerah itu harus dipergunakan dengan bijak dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kitalah bukti nyata kasih-kasih Tuhan yang telah terjadi atas dunia ini. Di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang bisa melihat bagaimana kasih Tuhan berkarya dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini.
Di dalam diri setiap kita, orang bisa mengenal bagaimana Yesus yang setia melayani sejak awal hingga akhir. Ketika dia lahir ke tengah-tengah dunia ini sampai dia naik ke sorga, orang bisa melihat bagaimana Yesus melalui diri kita. Dan ketika kita tidak terjebak pada imaginary problem, pada persoalan-persoalan yang kita buat sendiri dalam pikiran kita, jika kita tidak melakukan itu, jika kita terus berusaha untuk keluar dari lingkaran itu dan menjawab apa yang menjadi tugas panggilan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semakin banyak orang akan melihat bagaimana kasih Tuhan berlanjut bagi dunia. Bahwa Yesus yang pada waktu itu naik ke sorga adalah Yesus yang terus berkarya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yesus yang tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dia kasihi seorang diri, melainkan dia hadir menyertai kehidupan setiap anak-anaknya dalam berbagai macam bentuk, dalam waktu, dalam cara, dalam masa yang mungkin tidak sesuai dengan cara berpikir kita sebagai manusia. Tetapi dia hadir sampai hari ini dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara terkasih untuk dapat terus menyapa dan mengingatkan tentang panggilan itu dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita tidak terjebak pada persoalan-persoalan, kekhawatiran yang kita buat sendiri, karena Tuhan saja percaya dengan Bapak Ibu saudara-saudari, dengan kita semua, untuk dapat terus melanjutkan karya kasih-Nya di dunia. Maka percayalah kepada diri kita, karena Tuhan sendiri yang memampukan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Di tengah-tengah segala keterbatasan kami sebagai manusia, kembali Engkau ingatkan kami bagaimana kasih-Mu yang begitu besar memampukan kami untuk dapat terus menjawab panggilan-Mu, untuk dapat terus melayani dengan segala kemampuan kami, dengan segala apa yang kami miliki di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ajar kami untuk mau melayani Engkau, baik melalui keluarga kami, melalui komunitas kami, melalui gereja di mana Tuhan percayakan kami untuk bertumbuh. Ajar kami untuk dengan berani menjawab panggilan Tuhan, sehingga karya kasih Tuhan dapat terus dinyatakan bagi dunia. Tuhan, tolong kami semua, ajar kami untuk dapat dengan teguh menjawab panggilan iman kami, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Kami tidak takut sebab Tuhan bersama-sama dengan kami, sebab Roh Kudus menaungi kami semua, memampukan kami untuk terus melangkah dalam iman. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan, apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami, apa yang menjadi doa-doa dan seruan kami belajar untuk mendasarkannya pada Tuhan kami Yesus Kristus yang setia sejak awal hingga akhir dalam kehidupan kami. Begitupun kami juga diajar untuk setia sampai akhir kehidupan kami. Inilah syukur kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, selamat menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah Tuhan percaya kepada Bapak Ibu, jadi jawablah panggilan Tuhan dengan segenap hati. Tuhan menolong kita semua. Sampai jumpa.